Sebelum kita masuk dalam pelajaran hari pagi ini, saya persilakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Yongki nanti sampaikan di Yongki, mungkin ada yang dekat dengan rumahnya, sampaikan kita ada belajar atau besok masuk sekolah ya. Oke, sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kepada Nana Pina saya persilakan. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tetapi berkaitan dengan apa? Sosial dalam masyarakat. Oke. Mungkin nanti yang bisa jawab apa itu struktur sosial? Iya, silakan. Struktur sosial adalah susunan atau kehidupan seseorang dan masyarakat yang memenuhi peran dan interaksinya termasuk dalam bidang ekonomi. Oke, itu struktur sosial
sosial adalah susunan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memiliki peran dan interaksinya, termasuk dalam bidang ekonomi. Nah, terus dalam bidang ekonomi, struktur sosial menentukan apa saja. Yang pertama ada siapa yang memiliki modal. Terus yang kedua, siapa yang bekerja. Yang ketiga, siapa yang mengatur produksi. Yang keempat, siapa yang menjadi konsumen. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, adapun pelaku distribusi yang pertama ada pedagang. Nah, untuk contoh yang distributor, mungkin ada yang bisa kasih contoh? Ya. Contoh, pedagang di pasar menjual sayuran dari petani. Dua kurir mengantar barang dari toko online ke pembeli. Ya, yang ibu jelaskan dari materi tadi mungkin ada yang belum bisa kalian pahami atau ada yang belum bisa kalian mengerti. Silakan tanyakan sama ibu. Ya, silakan Primus. Saya belum mengerti tentang struktur sosial dalam ekonomi. Ya, jadi struktur sosial adalah susunan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memengaruhi peran dan interaksi termasuk dalam bidang ekonomi. Ya, gitu ya. Bisa ini sudah bisa dipahami? Oke, bila kalian sudah paham, ibu akan bagi dalam 2 kelompok, masing-masing ada 3 orang atau 3 peserta. Oke, ibu akan bagikan FKPD dan kalian bisa kerjakan. Silakan buat kelompok. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Nah, ada petunjuk kegiatan. Bacalah studi kasus dengan cermat. Yang kedua, diskusikan bersama anggota kelompok. Jawablah setiap pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Diskusikan bersama anggota kelompok. Jangan ada yang main-main. Dari anggota yang lain ada sementara bikin jawaban atau tulis jawaban. Jadi kalian harus kompak. Oke, silakan dikerjakan. Seperti ini, kasih didengar. Apakah sudah selesai? Sudah. Apakah sudah selesai kelompok ketimpangan ekonomi sudah? Kelompok struktur sosial sudah? Oke. Ya, saya persilakan kepada kelompok struktur sosial untuk merepresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Terhadap berbagai pekerjaan seperti pengusaha, pegawai, pedagang, buruh, dan konsumen. Setiap orang memiliki peran yang berbeda dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok ketimpangan ekonomi mau bertanya atau memberi tanggapan, saya persilahkan. Ya, hasil kerja kelompok struktur sosial sudah baik. Namun di bagian peran kegiatan ekonomi bisa diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari lebih terfokus. Ya, itu adalah tanggapan dari kelompok ketimpangan ekonomi. Oke, sudah bagus. Jadi tepuk tangan untuk kelompok struktur sosial. Ya, oke, bisa kembali dulu. Selanjutnya kelompok ketimpangan ekonomis. Ibu persilakan. Ketimpangan ekonomi akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada narasumber. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya membacakan hasil diskusi kami. Studi kasus. Di suatu daerah terdapat perbedaan yang jelas antara masyarakat di kota dan desa. Masyarakat kota memiliki akses pendidikan, kerja, dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan masyarakat desa. Selain itu terdapat perbedaan
didapatkan dari pekerjaan kantoran dan guru. Identifikasi masalah. Apa masalah utama dalam kasus tersebut? Terjadinya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat yang menyebabkan pekerjaan kesejahteraan. Demikian hasil diskusi kami sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan struktur sosial. Suatu tempat sekarang. Semua jelas. Timbang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ketimpangan ekonomi. Ya, ini silakan. Itu kembali ke. Jadi materi kita hari ini menyimpulkan tentang struktur sosial dalam ekonomi. Nah, struktur sosial adalah susunan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memiliki peran dan interaksi, termasuk dalam bidang ekonomi. Terus apa lagi? Ada kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Nah, contohnya tadi ada pabrik makanan membuat mie instan, petani menanam padi, perusahaan jasa membuat aplikasi transportasi online. Nah, kita masuk di peran status sosial dalam distribusi ekonomi. Status sosial, apa itu status sosial? Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nah, status ini berpengaruh terhadap pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap sumber daya. Nah, kita masuk dalam ketimpangan atau contoh ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Nah, misalnya ada perbedaan sekolah dan di kota atau di desa. Yang kedua, perbedaan gaji antara pekerja kantor dan rumah. Yang ketiga, perumahan mewah berdampingan dengan pemukiman sederhana. Nah, itulah kesimpulan kita untuk hari ini. Oke, Ibu akan bagikan soal, tapi ini adalah tugas individu. Yo, jawab sesuai dengan materi tadi Ibu jelaskannya. Baca baik-baik, lalu jawab. Ragam gejala sosial dalam masyarakat. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian harus masuk semua, jangan alpa-alpa lagi. Ingatkan teman kalian yang tadi yang alpa bilang minggu depan kita akan belajar ekonomi. Kalau bisa kamu masuk sekolah, itu adalah tanggung jawab kalian sebagai siswa. Kalau ada yang sakit, doakan supaya cepat sembuh. Oke? Ya, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Saya persilakan Yeri untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Yeri.